Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dalam tugas video. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pelaporan segmen, evaluasi pusat investasi, dan penetapan harga transfer. Yang pertama ada desentralisasi dan pusat pertanggungjawaban. Sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan para manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka. Idealnya, sistem akuntansi pertanggungjawaban mencerminkan dan mendukung struktur dari sebuah organisasi. Selanjutnya yaitu ada pengambilan keputusan. Yang pertama, pengambilan keputusan tersentralisasi. Berbagai keputusan dibuat pada tingkat manajemen puncak dan manajer pada jenjang yang lebih rendah bertanggung jawab atas pengimplementasian keputusan-keputusan tersebut. Yang kedua ada pengambilan keputusan terdesentralisasi. Memperkenankan manajer pada jenjang yang lebih rendah untuk membuat dan mengimplementasikan keputusan-keputusan penting yang berkaitan dengan wilayah pertanggungjawaban. Alasan melakukan desentralisasi yang pertama yaitu mengumpulkan dan menggunakan informasi lokal. Yang kedua, fokus manajemen pusat. Yang ketiga, melatih dan memotivasi para manajer. Yang keempat, meningkatkan daya saing. Divisi-divisi dalam perusahaan yang terdesentralisasi. Desentralisasi biasanya diwujudkan melalui pembentukan unit-unit yang disebut divisi. Pengorganisasian divisi-divisi sebagai pusat pertanggungjawaban menciptakan kesempatan pengendalian divisi melalui penggunaan akuntansi pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban merupakan suatu segmen bisnis yang manajernya bertanggung jawab terhadap serangkaian kegiatan-kegiatan tertentu. Hasil-hasil dari setiap pertanggungjawaban biasa diukur berdasarkan informasi yang dibutuhkan manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka. Berikut jenis-jenis pusat pertanggungjawaban. Yang pertama ada pusat biaya, yang kedua pusat pendapatan, yang ketiga pusat laba, dan yang keempat ada pusat investasi. Pengukuran kinerja pusat investasi dengan menggunakan laporan laba rugi, variabel, dan absorpsi. Pusat laba dinilai berdasarkan laporan laba rugi, akan tetapi laporan laba rugi perusahaan secara keseluruhan tidak terlalu berguna untuk tujuan ini. Oleh sebab itu, pengembangan laporan laba rugi segmen untuk setiap pusat laba adalah suatu hal yang penting. Dua metode penghitungan laba yang telah dikembangkan yaitu berdasarkan perhitungan variabel dan berdasarkan biaya penuh atau absorpsi. Keduanya merupakan metode perhitungan biaya yang berkaitan dengan cara menentukan biaya produk. Pengukuran kinerja pusat investasi dengan menggunakan ROI. ROI merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan di dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan. Keunggulan ROI yaitu ROI mendorong manajer untuk berfokus pada hubungan antar penjual, beban, dan investasi. ROI mendorong manajer untuk berfokus pada efisiensi biaya, dan ROI mendorong manajer untuk fokus pada efisiensi aktivitas operasi. Kelemahan ROI yaitu menyebabkan fokus yang sempit pada profitabilitas divisi, mendorong manajer untuk fokus pada kepentingan jangka pendek dengan mengorbankan kepentingan jangka panjang. Mengukur kinerja pusat investasi dengan menggunakan laba residu dan EVA. Laba residu adalah perbedaan antara laba operasi dan pengembalian minimum yang diisyaratkan atas aktiva operasi perusahaan. Kelebihan laba residu dan kekurangan laba residu yaitu mendorong para manajer untuk menerima proyek apapun yang menghasilkan tingkat di atas minimum, mendorong orientasi jangka pendek, perbandingan langsung dari kinerja pada dua pusat investasi yang berbeda menjadi sulit karena tingkat dan investasinya bisa berbeda. Persamaan EPA dinyatakan sebagai aspek perilaku EPA, yaitu sejumlah perusahaan menemukan bahwa EPA membantu mendorong sejenis perilaku yang sesuai dari berbagai divisi dengan menunjukkan semata-mata pada pendapatan operasi tidak mencukupi. Metode kebijakan penetapan harga transfer, metode harga pasar, metode berdasarkan cost, metode harga transfer yang dinegosiasikan. Harga-harga yang ditetapkan di setiap divisi, yang pertama ada harga transfer minimum.
adalah harga transfer yang akan membuat keadaan divisi penjual tidak menjadi lebih buruk jika barang dijual pada divisi internal daripada dijual dari pihak luar. Hal ini terkadang disebut batas bawah atau floor dari rentang penawaran. Yang kedua yaitu harga transfer maksimum adalah harga transfer yang akan membuat keadaan divisi pembeli tidak menjadi lebih buruk jika suatu input dibeli dari divisi internal daripada jika barang yang sama dibeli secara eksternal. Hal ini terkadang disebut batas atas atau ceiling dari rentang penawaran. Mengevaluasi manajer pusat laba. Evaluasi terhadap para manajer sering dikaitkan dengan profitabilitas unit-unit yang berada dalam kendali mereka. Jika kinerja laba diharapkan untuk mencerminkan kinerja manajerial, maka manajer berhak mengharapkan berlakunya hal-hal berikut ini. Yang pertama, ketika pendapatan penjualan meningkat dari satu periode ke periode berikutnya, sementara faktor-faktor lainnya tetap, maka laba akan meningkat. Yang kedua, ketika pendapatan penjualan menurun dari suatu periode ke periode berikutnya, sementara faktor-faktor lainnya tetap, maka laba akan menurun. Yang ketiga, ketika pendapatan penjualan tidak berubah dari satu periode ke periode lainnya, sementara faktor-faktor lainnya tetap, maka laba akan tetap tidak berubah. Cukup sekian presentasi saya kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.